Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today, Agustus Siti Afika Delima want to explore and explain about teaching videos practice, which is based on lesson plan for elementary school student. Before I'm going to explain the content, I would like to read some apa ya, I use mix in English and Indonesia. Jadi di sini sebelum aku menjelaskan apa sih jadi isi konten video ini, yaitu konten pembelajaran di mana ditunjukkan kepada murid-murid SD. Dan di bahasa Inggris tuh ada 4 cabang, yaitu speaking, listening, reading, dan writing. Jadi di sini aku bakal menonjolkan speaking skills for children, for students elementary school. Why I want to menargetkan murid SD, karena bahasa Inggris tuh sangat penting, apalagi sejak usia dini. Karena apa? Bahasa kedua, maksudnya tuh setelah bahasa sehari-hari kita. Misalkan kita tinggal di Jawa, tentu bahasa sehari-hari kita kan bahasa Jawa. Terus untuk berkomunikasi ke luar orang, kita menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Lalu kita mengenalkan bahasa kedua, yaitu bahasa Inggris, di mana bahasa Inggris sudah ditetapkan sebagai bahasa internasional. Mengapa saya memilih menargetkan bahasa Inggris ke siswa SD? Karena itu sangat penting sebelum dan masa-masa emas untuk si kecil belajar bahasa Inggris itu sangat tepat sekali. Karena jika kita mengajarkan bahasa Inggris sejak dini, sejak awal, maka mereka akan lebih mudah mempelajarinya di level-level tersulit selanjutnya. Awal mula kita mengenalkan bahasa Inggris, tentu kita ingin mengenalkan kepada mereka apa yang mereka sukai dahulu. Contohnya kita mendengarkan lagu, musik anak-anak yang berbahasa Inggris, seperti lagu-lagu Disney, ataupun yang sangat-sangat ringan, ataupun seperti yang kita tahu lagu Ingin Tidur. Lalu mungkin yang level yang lebih berat lagi ketika kita sudah mulai memperkenalkan film ataupun animasi kepada anak-anak kita. Mungkin kalian bisa memberikan mereka lagu-lagu western yang mulai dari artis terkenal. Jika memang mereka sudah mulai menguasai apa itu bahasa Inggris, dari sana anak-anak tentu saja akan mengetahui wah, musik ini sangat enak, dan mereka pikiran mereka tentu akan bagaimana ya, akan aku ingin tahu ini apa sih artinya. Jadi mereka mulai mencari tahu apa isi dari lagu tersebut, lalu amanat dari lagu tersebut menceritakan tentang siapa. Menurut saya memang waktu-waktu emas itu kita harus memperkenalkannya di saat anak kita mulai belajar berbicara. Misalkan Anda ingin memperkenalkan bahasa daerah, lalu diselipkan di sehari-hari kita menebak-nebak. Jadi bahasa Inggrisnya apa tuh, apa dek bahasa Inggrisnya, ataupun mulai dari warna, ataupun mulai dari angka yang paling sangat mendasar. Lalu kita mengenalkan lagu-lagu anak. Nah, di sini mengapa saya ingin mengambil speaking skill? Karena banyak sekali menurut mereka yang sudah bisa membaca, tetapi mereka tidak bisa cara pengucapan yang benar. Lalu ketika si anak sudah mulai mendengarkan, berarti skill pertama yang harus dipunyai si anak dalam menguasai bahasa Inggris yaitu listening dan reading. Terus habis dibaca, tentu kita mempraktekannya dengan pronunciation, lalu di writing. Dengan begitu anak akan bisa mempelajari 4 skill dalam bahasa Inggris ini. For the next information, I find the sources from learningenglishkids.britishcouncil.org.
courses. Jadi aku menemukan jurnal dari British Council which is Your Child's Interactive English Learning Adventure Starts Here. Jadi sebelumnya mau aku baca dulu. Jadi apa ya? We have over 80 years experience of teaching English classes are taught by highly trained. Jadi speaking English tuh biar spark their imagination. Terus yang kedua, shape their future with skills for global world. Then for the third, a rewarding learner experience that helps them go further. Jadi pembelajaran yang paling mendasar yang buat a rewarding learning experience, kita bisa mulai belajarkan mereka di rumah, menyetelkan lagu atau games bahasa Inggris. Then for the lesson plan, I would like to read it. So for time allotment, I would like to apply it 1 hour per 40 minutes by competency standard for speaking to express the meaning of transactional conversation, and simple short daily spoken interpersonal to interact in the daily activity. Then understand and to respond transactional conversation. For character buildings, jadi untuk membentuk karakter yang brave, confident, and cooperative. Jadi untuk membentuk pribadi yang berani, nyaman, dan juga sangat berkooperatif. Jadi mulai hal-hal mendasar dalam bahasa Inggris, yaitu misalkan introducing ourselves, like knowing your name or your friend name, like hi, my name is blah blah blah. Then if you find someone else and somewhere, you can menyapanya dia. Jadi kita tanya, what is your name, where do you come from. Itu sangat-sangat mendasar dalam bahasa Inggris. Jadi kita harus tahu cara pengucapannya dan juga pronunciation yang benar. Terus untuk expression of inviting someone, like I would like to invite you to di sini kan bacanya I would like to invite you to. Jadi dia benar-benar harus tahu jedanya, harus bagaimana pengucapan yang benar. Dan would you like to come or shall we? Untuk responnya sendiri ada yang menolak, ada yang menyetujui. Then for the accepting invitation, you can say I would thank you. For the second, that would be wonderful. For the third, yes, certainly I will come. If you have any apa ya namanya? If you have any rejection or you have to fix someone works, then you can declining invitation which says thank you very much but blah blah blah. Then you can say your reason for your friend. Then for the second, yes, I'd like but then I'm terribly sorry, I don't think I can. Jadi untuk video pembelajaran hari ini saya rasa cukup. Semoga memang bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.